Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 mahasiswa Ekonomi Pembangunan kelas B angkatan 2018 Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, kami akan membahas materi tentang sejarah pemikiran aliran monetaris. Sebelum masuk ke materi, kita perkenalan anggota kelompok dulu ya. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan NIM 1896140002. Saya Tamara Reski Melani Putri dengan NIM 1896142004. Perkenalkan, nama saya Rizda Sinta Dewi dengan nomor induk mahasiswa 1896142008. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zuljalali Wal Ikram dengan nomor induk siswa 186142018. Perkenalkan, saya Maidila Mutmainah dengan NIM 1896142038. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan NIM 1896140002. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kritikan terhadap kebijaksanaan intervensi Keynesian. Adanya pandangan Keynes yang tidak disukai pakar-pakar ekonomi lain. Pandangan itu antara lain tentang perlunya campur tangan pemerintah dalam mengarahkan dan membimbing perekonomian pada arah yang diinginkan. Kritik paling vokal datang dari pakar-pakar ekonomi neoklasik konservatif. Mereka dapat dibagi atas dua golongan, yaitu golongan tua dan golongan muda. Golongan tua dapat disebutkan beberapa nama seperti Major, Friedrich August von Lionel Robbins. Semuanya mencela kebijaksanaan campur tangan pemerintah Keynes sama kerasnya dengan celaan mereka terhadap paham sosialisme. Celaan paling keras datang dari kelompok yang menamakan dirinya libertarian. Mereka ini menempatkan kebebasan individu di atas segala-galanya. Mereka pun melihat bahwa intervensi pemerintah dalam bentuk apapun sebagai ancaman kebebasan individu. Alasan penolakan tersebut diwakili oleh pendapat Friedrich von Hayek yang tertuang dalam bukunya The Road to Serfdom. Yang di dalamnya mengatakan sekali pemerintah melakukan intervensi pasar, ini akan mengarah pada sosialisme yang akhir akan menyebabkan berkurangnya kebebasan. Adapun dari golongan muda muncul Milton Friedman dari University of Chicago. Friedman adalah pendukung perekonomian bebas. Pendapatnya berbeda dengan tokoh-tokoh tua libertarians yang sama sekali tidak menginginkan campur tangan pemerintah. Friedman melihat peran pemerintah dalam batas-batas tertentu justru diperlukan untuk menciptakan suatu perekonomian di mana pasar bebas dapat berfungsi lebih efektif. Di sini dalam tulisannya Simon mengajukan agar dalam upaya memajukan perekonomian perlu diberantas semua bentuk monopoli, batasi ukuran perusahaan, promosikan stabilitas ekonomi, bentuk-bentuk aturan-aturan yang stabil untuk kebijaksanaan moneter, batasi iklan-iklan yang hanya menghambur-hamburkan sumber daya dan dana. Jika tidak ada pemerintah, hal tersebut tidak dapat dilakukan. Disitulah letak penting bagi Friedman sehingga terjadi perekonomian yang sehat. Namun di sini Friedman tidak menyukai terlalu banyak kebijaksanaan. Alasannya pertama, terlalu banyak kebijaksanaan justru bisa menimbulkan kerugian. Contohnya, kebijaksanaan upah minim. Mengenai pokok-pokok pikiran aliran monetaris berawal dari ketidakberhasilan ajaran-ajaran Keynes dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Aliran monetaris sendiri mengutamakan kebijakan moneter dan ekonomi moneter. Pada dasarnya, perkembangan moneter merupakan unsur penting dalam faktor produksi, kesempatan kerja, dan harga, tingkat harga-harga. Pertumbuhan jumlah uang beredar merupakan unsur yang paling penting pada
moneter juga menentukan jumlah uang yang beredar dalam gelombang konjungtur. Penekanan pokok pandang dalam aliran monetaris terletak pada stok uang, sebagaimana yang dijelaskan oleh Friedman dalam tulisannya. Perubahan dalam jumlah uang beredar sangat berpengaruh terhadap inflasi dan GNP jangka panjang. Friedman selalu menekankan bahwa perilaku dalam laju pertumbuhan jumlah uang beredar sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi. Ketidakstabilan dalam tingkat moneter akan tercermin dalam berbagai aktivitas ekonomi. Laju pertumbuhan uang yang tinggi dapat mengakibatkan booms hingga inflasi, sedangkan laju pertumbuhan uang yang rendah dapat menimbulkan resesi bahkan deflasi. Friedman mengingatkan, walaupun laju pertumbuhan sangat menentukan GNP, akan tetapi dampaknya tidak langsung terasa, akan berlangsung secara beberapa waktu. Jangka waktunya biasa dari 6 bulan sampai 2 tahun. Friedman sangat menganjurkan untuk tidak terlalu bermain-main dengan kebijakan moneter sendiri. Perekonomian jangan terlalu di-setel seperti yang dianjurkan oleh aliran Keynes. Hal itu disebabkan dampak kebijakan moneter dapat berubah-ubah sehingga membuat perekonomian cenderung tidak stabil. Tokoh-tokoh aliran moneteris. Sebetulnya, aliran moneteris ini sudah berdiri sejak lama. Hanya saja, pandangan-pandangan kaum moneteris baru diperhatikan setelah terjadinya kasus peningkatan inflasi, di mana kasus peningkatan inflasi ini juga dibarengi dengan semakin tingginya tingkat pengangguran pada tahun 70-an. Adapun tokoh utama aliran moneteris adalah Milton Friedman pada tahun 1912. Beliau merupakan profesor ekonomi di University of Chicago dan karena jasa-jasanya sangat besar dalam mengembangkan ilmu ekonomi, beliau mendapat hadiah Nobel pada tahun 1976. Pandangan-pandangan beliau dapat kita lihat di berbagai buku, jurnal, serta artikel-artikel populer di majalah dan koran-koran Amerika. Salah satu buku penting yang ditulisnya yaitu ada Kapitalisme and Freedom pada tahun 1962 dan pada tahun 1965 beliau juga menulis buku yang berjudul The Great Contraction. Adapun tokoh-tokoh lain yang dianggap sealiran atau pendukung-pendukung aliran moneteris antara lain ada Karl Brunner dari University of Rochester dan masih banyak pendukung lainnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu perbedaan monetaris Keynesian. Banyak perbedaan pandangan antara kubu Keynesian dan monetaris dalam melihat gejala-gejala ekonomi. Dalam melihat perekonomian secara agregat, kubu Keynesian percaya bahwa perekonomian cenderung berada dalam posisi keseimbangan tingkat output rendah atau low level equilibrium. Ini terjadi karena pengeluaran agregat cenderung lebih kecil dari penerimaan agregat dan kurang ampuhnya mekanisme pasar dalam melakukan penyesuaian yang diperlukan, terutama tingkat harga-harga, tingkat upah. Hal ini bisa terjadi karena adanya kekuatan serikat buruh, dan praktik-praktik oligopolistik dari pihak perusahaan-perusahaan. Kemonetaris tidak percaya ada teori Keynesian yang mengatakan bahwa perekonomian cenderung berada pada keseimbangan tingkat output rendah disebabkan kurang ampuhnya mekanisme korektif untuk membawa pasar, untuk
untuk membawa pasar kembali pada posisi keseimbangan pemanfaatan sumber daya penuh. Dalam hal ini, kubu monetaris mengkritik bahwa adanya kekuatan-kekuatan pasar yang tidak diikuti dalam model yang dikembangkan kubu Keynesian. Dua di antara kekuatan-kekuatan tersebut adalah turunnya suku bunga akan mendorong investasi dan turunnya tingkat harga akan mendorong konsumsi melalui apa yang disebut Pigolev effect. Bagi kubu monetaris, perekonomian cenderung berada dalam posisi keseimbangan di mana sumber daya digunakan penuh. Dalam buku Apollonetale History of United States tahun 1867 sampai dengan 1960 yang ditulis oleh Friedman bersama dengan Anna Schwartz. Mereka menjelaskan kaitan yang sangat erat antara perubahan dalam jumlah uang dengan perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi. Mereka menyimpulkan bahwa fluktuasi dalam jumlah uang sebagai penyebab fluktuasi dalam pendapatan nasional. Untuk mendukung argumen tersebut, mereka menggunakan kasus depresi besar-besaran yang terjadi tahun 30-an. Menurut Friedman dan Anna Schwartz, hal ini berlangsung karena terjadinya crash pada pasar modal tahun 1929 dan faktor-faktor lainnya yang diasosiasikan dengan berkurangnya aktivitas ekonomi tahun 20-an yang menyebabkan berkurangnya minat orang memegang surat-surat berharga dan lebih menyukai memegang uang tunai. Sekian. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang perhatian terhadap ekonomi mikro. Teori-teori makro Keynes telah berhasil menjelaskan perilaku ekonomi makro. Kebijaksanaan yang dianjurkan Keynes juga telah berhasil mengatasi masalah-masalah ekonomi pada masanya. Akan tetapi, teori-teori Keynes tidak berhasil menyelesaikan kesulitan ekonomi pada tahun 60-an dan 70-an, sehingga orang-orang mulai mempertanyakan dasar-dasar dari teori Keynes. Misalnya, perilaku mikro yang bagaimana diimplementasikan oleh hubungan-hubungan agregat yang dikembangkan oleh Keynes, sehingga orang-orang mulai berpaling pada teori-teori dasar ekonomi mikro. Argumentasi Friedman untuk menyokong ajaran klasik tersebut ialah bahwa benefit yang diterima lewat terlalu banyaknya campur tangan pemerintah. Dengan anggapan seperti ini, pakar-pakar ekonomi pada masa sekarang berusaha mengembalikan orientasi analisis pada ajaran klasik, baik mengenai asumsi yang digunakan, struktur modal yang disusun, metodologi yang digunakan, memandang arti penting uang dalam ekonomi, maupun dalam memilih kebijaksanaan ekonomi yang hendak dipilih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa ajaran-ajaran Keynes pernah sangat berhasil dalam mengatasi persoalan ekonomi selama kurang lebih 3 dekade. Akan tetapi, dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi tahun 60-an dan 70-an, teori-teori Keynesian tampaknya lumpuh total. Hal ini bukan berarti teori-teori yang dikembangkan Keynes tidak relevan dan dapat diabaikan begitu saja. Dalam hal ini, perlu diperhatikan bahwa keadaan dan permasalahan yang dihadapi tahun 60-an dan 70-an berbeda yang dihadapi pada era Keynes. Pada era Keynes, masalah ekonomi yang menonjol adalah masalah depresi, yaitu suatu keadaan di mana kegiatan ekonomi sangat merosot, diiringi oleh deflasi dan tingkat pengangguran sangat tinggi. Di lain pihak, pada tahun 60-an dan 70-an, masalah yang dihadapi justru keadaannya sebaliknya, yaitu memanasnya kegiatan perekonomian disebabkan meluasnya perdagangan internasional, diiringi tingginya laju inflasi. Pada waktu perekonomian memanas dan produksi sudah mencapai tingkat sumber daya
yang dimanfaatkan secara penuh. Kebijaksanaan fiskal yang bersifat ekspansif hanya akan mengundang inflasi, sementara dampak terhadap output kecil atau bahkan nihil. Kaum monetaris, terutama Friedman, sangat berjasa dalam menekankan arti penting laju pertumbuhan uang terhadap aktivitas-aktivitas ekonomi. Dilihat dari upayanya tersebut, ia dapat dianggap sangat berhasil, sebab sebagaimana diucapkan oleh pakar ekonomi makro yaitu Franco Modigliani, bahwa hampir semua pakar ekonomi masa sekarang percaya akan arti penting laju pertumbuhan stok uang dalam perekonomian. Secara keseluruhan, harus diakui bahwa pengaruh pandangan Friedman dalam kebijaksanaan ekonomi sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari diadopsinya kebijaksanaan moneter Barn oleh pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1979. Friedman sangat anti dengan peran pemerintah yang kelewatan besar dalam perekonomian. Jika penerima pemerintah terlalu besar, maka otoritas pengeluaran juga harus besar. Padahal banyak program-program pemerintah dinilai tidak efektif dalam mencapai sasaran. Pengaruh pandangan Friedman di atas dapat dilihat dari program pemotongan pajak yang dilakukan pemerintahan Reagan tahun 1981. Sekian.